Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati para tamu undangan serta seluruh keluarga besar Universitas Padjadjaran yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan bersilaturahim dalam upacara Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran. Secara khusus, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang berkenan hadir bersama-sama kita semua. Kami, Sivitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Padjadjaran, merasa terhormat sekaligus bersyukur atas perkenan kehadiran Bapak Presiden beserta Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami. Pada hari ini, kita memperingati 60 tahun berdirinya Universitas Padjadjaran yang diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 11 September 1957 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Proses pendiriannya dilandasi oleh tekad para tokoh masyarakat sipil dan militer Jawa Barat serta para pemimpin nasional pada saat itu untuk memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam perjalanannya, UNPAD selanjutnya mengalami transformasi pengelolaan menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yang memiliki otonomi akademik dan non-akademik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang penetapan UNPAD sebagai PTNBH dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta UNPAD yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Republik Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perkenankan kami merefleksikan salah satu amanat penting yang tercantum dalam Statuta UNPAD dan menjadi pilar utama keberadaan alma mater kami berupa pola ilmiah pokok UNPAD yang berbunyi Bina Nilai Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional sebagai wujud kristalisasi pemikiran, pengalaman, dan harapan mengenai jati diri keunggulan UNPAD yang dipandu oleh kepemimpinan akademik Profesor Muchtar Kusumaatmadja, Profesor Otto Sumarwoto, dan Profesor Didi Atmadilaga saat itu. Kami bersyukur bahwa substansi PIP tersebut masih sangat relevan dengan situasi kita saat ini dan masa yang akan datang, yang ditandai oleh perubahan masyarakat yang sangat cepat, bahkan cenderung turbulen dan disruptif. Pemikiran tersebut menegaskan bahwa proses pembangunan yang memiliki esensi perubahan masyarakat menuju perbaikan tatanan dan taraf kehidupan masyarakat dan ketertiban atau keteraturan kehidupan masyarakat sebagai salah satu fungsi penting dari hukum merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. Hukum seyogianya tidak dimaknai sebagai komponen statis yang berada di belakang proses pembangunan sebagai pengikut, namun sepatutnya berfungsi dinamis, berada di depan sebagai pengawal dan penggerak utama pembangunan, sehingga hukum bahkan dapat diperankan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep wawasan Nusantara yang merupakan landasan penting bagi bangsa kita dalam memelihara kokohnya negara kesatuan yang berbentuk kepulauan. Konsep tersebut telah pula diterima oleh PBB dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai salah satu hukum internasional tentang hukum laut yang memuat konsep zona ekonomi eksklusif. Pemikiran penting kedua dari PIP adalah tentang peranan ekologi dalam pembangunan sebagai penyedia manfaat bagi pembangunan dengan menyadari pembangunan memiliki risiko terhadap lingkungan. PIP UNPAD masih memiliki relevansi yang tinggi terhadap problem-problem nyata pembangunan saat ini dan menginspirasi dunia akademik untuk berperan aktif pada upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu wujud nyata dari semangat PIP UNPAD adalah dukungan UNPAD pada proses pengajuan perolehan UNESCO Global Geopark di Ciletu Pelabuhan Ratu di Sukabumi Selatan. Bapak Presiden Republik Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Dalam rangka menjamin tercapainya harapan bagi entitas perguruan tinggi yang memiliki harapan tahapan reformasi ketiga sebagai agen transformatif yang memberi dampak pada pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang berdaya yang unggul, kami pun telah mulai melakukan reformasi birokrasi melalui proses perampingan struktur dan pengayaan fungsi. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kami telah meniadakan lebih dari 300 jabatan struktural dan mentransformasikannya menjadi jabatan fungsional tertentu di lingkungan UNPAD. Dengan dukungan sistem remunerasi yang dikembangkan, reformasi birokrasi tersebut telah mendorong peningkatan luaran kinerja akademik.
Kami bersyukur karena dalam 6 tahun terakhir, secara berturut-turut, alma mater kami merupakan perguruan tinggi negeri terfavorit di tanah air dengan jumlah peminat tertinggi. Tidak lebih dari 6% peminat saja yang lulus seleksi diterima sebagai mahasiswa Unisba Pajajaran. Pada saat ini sebanyak 92 program studi Unpad telah memperoleh akreditasi unggul atau A. Kami harus meningkatkan kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik para dosen, karena pada saat ini baru 736 dosen dari 1.766 dosen dengan kualifikasi akademik doktor atau S3, dan hanya 136 diantaranya memiliki jabatan akademik sebagai profesor aktif atau 7,7%. Kami pun menyadari bahwa luaran akademik yang dihasilkan para dosen dan mahasiswa kami mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga awal September tahun ini, sebanyak 291 artikel ilmiah dosen Unpad telah dimuat pada jurnal internasional bereputasi. Jumlah tersebut telah melampaui jumlah publikasi sejenis yang tercatat pada akhir tahun 2016. Kami pun masih berupaya kuat untuk meningkatkan esensi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Saat ini, prioritas pengalokasian diarahkan untuk penguatan fungsi dan peningkatan luaran akademik. Pada tahun ini dialokasikan anggaran riset sebesar 132,7 miliar, meningkat sebesar hampir 80% dibandingkan tahun sebelumnya. Bapak Presiden Republik Indonesia serta hadirin yang berbahagia, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami masih harus bekerja keras. Unpad akan terus berkomitmen untuk memerankan diri lebih kuat dalam investasi sumber daya manusia dan sebagai titik temu akademik dari berbagai potensi wilayah dalam rangka memperkuat sumbangsi kami bagi kekayaan bangsa. Program Unpad Nyahka Jabar yang digagas oleh Rektor ke-10 Unpad, Profesor Ganja Kurnia, dalam pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya kami transformasikan menjadi Aliansi Strategik Unisba Pajajaran Jawa Barat atau ASUP Jabar, yang bertujuan untuk memberikan maslahat yang lebih besar. Dalam kaitan tersebut, kami telah merintis program Profesor Masuk Desa yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan hilirisasi produk korporasi akademik Unpad guna meningkatkan nilai tambah bahan atau produk olahan lokal berbasis kajian akademik agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik yang besar. Kami meyakini bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi melalui konsep digital economics dapat memberi kemaslahatan dan perlindungan yang kokoh bagi masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami telah melakukan perikatan terhadap mahasiswa program studi dokter dan dokter spesialis melalui pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh peserta didik baru dan penempatannya pasca lulusan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di daerah sebagai bagian dari sistem kesehatan akademik yang mengedepankan integrasi manfaat resiprokal antara dunia akademik di perguruan tinggi dan dunia praktis di tatanan pelayanan kesehatan. Hal ini diyakini dapat mengatasi ketimpangan penyebaran tenaga dokter dan dokter spesialis di daerah pinggiran. Dengan model ini, maka akses masyarakat, standar kualitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan dapat meningkat. Program ini merupakan salah satu program strategis Unpad dalam mendukung keberhasilan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat. Berbagai gagasan dari alma mater dan implementasinya kami dedikasikan bagi pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita berdirinya Republik Indonesia. Dimulai dari Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan keyakinan pada gilirannya akan memberikan daya ungkit kuat bagi daya saing bangsa. From West Java for Indonesia to the world through sustainable development. Demikianlah kiranya kami memaknai tema peringatan Dies Natalis ke-60 alma mater tercinta, sinergi Unisba Pajajaran dan Jawa Barat untuk Indonesia menuju pentas dunia. Sebagai penutup, perkenankan kami menyampaikan pesan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada Dies Natalis kedua tahun 1959 sebagai berikut. Saya doakan Pajajaran benar-benar memenuhi ia punya dharma, benar-benar menjadi salah satu tempat di mana api unggun Indonesia selalu bersinar menyala-nyala. Dirgahayu ke-60 Unisba Pajajaran, kami bersyukur menjadi insam di masyarakat pembina nusa bangsa, salah satu amanat dalam bait himne Unisba Pajajaran. Demikian dan terima kasih atas perannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.